Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa kharaja Syam'unu minas sijni, ya kan? Kemudian keluar oleh Nabi Sam'un dari penjara. Faja'ala yu'ashiru hasyiatal maliki hatta anisu bihi. Maka mulailah Nabi Sam'un itu bergaul dengan famili-famili raja, sehingga mereka jinak senang bihi dengan Sam'un. Farafa'u khabarahu ilal maliki, maka melaporkan mereka akan beritanya Sam'un ilal maliki kepada raja. Halaman 6, baris ke-6 yang kita bahas ini, kita barangnya. Fada'ahu, maka memanggil oleh raja akan Sam'un. Waradiya isyaratahu, dan redha oleh raja akan pergaulannya Sam'un. Wa anisa bihi, dan senang oleh raja dengan Sam'un. Wa akramahu, dan memuliakan raja akan Sam'un. Summa qala lahu dhata yaumin, kemudian berkata oleh Sam'un kepada raja pada satu hari, ayyuhal maliku, duhai paduka raja, balaghani annaka habasta fis sijni rajulaini, telah sampai berita kepadaku oleh bahwa engkau, yaitu telah memenjara engkau di penjara akan dua orang laki-laki. Fadarabtahuma, lalu memukul engkau akan dua laki-laki itu. Hina da'awaka ila ghairi dinika, ketika keduanya mengajak akan engkau kepada selain agamamu. Fahal kallamtuhuma, maka apakah boleh mengajak bicara oleh aku akan kedua tawanan itu. Fahal kallamtahuma, maka adakah telah berkata, telah berbicara oleh engkau akan dua tawanan itu. Wahal sami'ta qawlahuma, apakah mendengar oleh kamu akan ucapan dua tawanan itu. Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, la, belum pernah ngomong, belum pernah dengar. Faqad hala baini wa baina dhalikuma ghadabi, maka sungguh telah menghalangi antara aku dan antara kedua orang itu oleh marahku. Qala Syam'unu, berkata Nabi Sam'un, fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma hatta naqlu ala ma indahuma, maka jikalau memandang oleh kamu akan kebaikan, panggillah olehmu akan keduanya, sehingga melihat-lihat oleh kita atas apa yang ada pada sisi keduanya. Fa'ata bihimal maliku, maka mendatangkan dengan dua tawanan itu oleh raja. Faqala lahuma Syam'unu, maka berkata kepada keduanya oleh
negeri. Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarikun. Berkata dua tawanan itu yang mengutus, yaitu Allah, yang mana telah mencipta oleh Allah akan segala sesuatu dan tidak ada bagi Allah itu sekutu. Summa qala Sam'un, kemudian berkata oleh Sam'un, sifat lana sifatahu, terangkan oleh kamu berdua bagi kami akan ciri-cirinya, tanda-tandanya, sifatnya Tuhanmu itu. Faqala, maka berkata keduanya, innahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yuridu. Sesungguhnya Tuhan itu memperbuat akan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan akan apa yang Ia kehendakinya. Summa qala Sam'un, kemudian berkata oleh Nabi Sam'un, wa ma ayatukuma, dan yaitu apa adapun bukti-bukti kamu berdua. Qala, berkata kedua tawanan itu, ma yatamannahul maliku, yaitu apa yang berangan-angan akan dia oleh raja. Fa'amarul maliku hatta ja'u bi ghulamin madmusil ainaini, maka memerintahkan oleh paduka raja sehingga mereka para al-gojok bi ghulamin, dengan membawa mereka keluarga raja, pengikut raja membawa bi ghulamin dengan seorang bocah madmusil ainaini, yang rata dua matanya. Artinya wa maudimu ainaihi kal jabhati, adapun tempat dua matanya itu bocah, yaitu seperti jidat, rata saja. Famazala yad'uani rabbahuma hatta syaqqa mawdi'ul basar, maka tidak henti-henti dua tawanan itu, yaitu berdoa keduanya pada Tuhan keduanya, sehingga terbelah oleh tempatnya mata. Fa'akhadha bunduqataini minad-din, maka mengambil keduanya bunduqataini akan dua butir dari tanah. Fawada'ahuma fi hadqataihi, maka meletakkan oleh keduanya akan dua butir itu pada dua biji matanya. Fasorota muqlataini yusiru bihima, maka menjadi dua butir tanah liat itu, yaitu dua bola mata yang melihat si bocah itu dengan dua bola mata. Fata'ajjabal maliku, maka terheran-heran oleh raja. Faqala Sam'un, maka berkata Sam'un lil maliki, kepada raja, in sa'alta man alihatuk, in sa'alta min alihatika hatta tasna'a sun'an misla hada fayakunu laka syarafu wa li alihatika. Jikalau meminta, andai meminta oleh engkau raja dari Tuhan-Tuhanmu, sehingga memperbuat oleh Tuhan-Tuhan itu akan perbuatan seperti ini, maka ada bagimu kemuliaan dan bagi Tuhan-Tuhanmu. Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, ya Sam'un, wahai Sam'un, laisa li anka sirrun maktum, tidak ada bagiku daripadamu rahasia yang tersembunyi. Inna ilahana alladhi na'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yanfa'u, sesungguhnya Tuhan kami yang kami menyembah, yaitu tak dengar, tak melihat, dan tak ada gunanya.
Wa kana Syam'un idza dakhala al-malika 'ala al-asnami yadkhulu bidukhulihi wa yusalli katsiran wa yatadarra hatta dhannu anna Syam'una 'ala millatihim. Dan ada oleh Syam'un, yaitu apabila masuk oleh Syam'un kepada raja atas patung-patung, maka masuk Syam'un dengan sebab masuknya raja. Wa yusalli katsiran, dan salat oleh Syam'un padahal banyak. Wa yatadarramu, dan berdoa. Hatta dhannu, sehingga mereka menyangka anna Syam'una 'ala millatihim, bahwa Nabi Syam'un itu atas agama mereka. Faqala al-maliku lirrasulaini, maka berkata oleh raja kepada dua utusan itu, in qadar ilahukum alladhi ta'budanihi ala ihya'il amwati amanna bihi wa bikuma. Jikalau mampu oleh Tuhan kamu berdua, yang kamu berdua menyembahnya, mampu atas menghidupkan orang-orang mati, maka beriman oleh kami kepadanya dan kepada kamu berdua. Qala, berkata dua utusan itu, ilahuna qadirun ala kulli syai', adapun Tuhan kami yaitu kuasa atas segala sesuatu. Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, innaha huna mayyitan mata mundu sab'ati ayyamin, sesungguhnya di sini tempat yaitu ada orang mati yang telah mati ia sejak 7 hari yang lalu. Wa inni akhartuhu wa lam adfanhu hatta yarji'a abuhu, dan sesungguhnya aku menunda-nundanya dan tidak menguburkannya sehingga pulang oleh bapaknya. Wa kana al-abu ghaiban, dan adalah ayahnya itu ghaib. Faja'u ilal mayyit, maka datang raja dan utusan itu kepada mayit. Wa qad taghayyara launuhu, dan sungguh berubah oleh warnanya. Faja'ala Syam'un faja'ala yatawani rabbahuma alaniyatan, maka mulailah keduanya, yaitu berdoa keduanya pada Tuhan keduanya dengan terang-terangan. Wa ja'ala Syam'un yad'u rabbahu sirran, dan mulailah Syam'un itu berdoa pada Tuhannya dengan sembunyi-sembunyi. Faqama al-mayyitu bi'idnillahi ta'ala, maka bangunlah oleh mayit dengan izin Allah Ta'ala. Faqala, maka berkata mayit, inni qadimtu sab'ata ayyamin wa mutu musyrikan, sesungguhnya aku telah terdahulu, yakni telah mati sejak 7 hari yang lalu. Wa mitu, dan mati oleh aku padahal musyrik. Fa udkhiltu fi sab'iyati awdiyatin minan nar, maka dimasukkan aku pada 7 lembah dari neraka. Fa ana ukhadirukum amma antum fihi, maka adapun aku yaitu mengingatkan kalian dari apa-apa yang adapun kalian itu berada padanya. Fa aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah. Summa qala al-mayyitu, kemudian berkata oleh mayit, futihat abwabus samai, dibukalah pintu-pintu langit. Fa idza nadartu ra'aitu syaban hasanal wajhi yasma'u li haula'is salasati, maka apabila memandang aku, melihat oleh aku akan anak muda, pemuda yang ganteng wajahnya, yang menolong bagi 3 orang ini. Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, wa manis salasatu, dan siapa 3 orang itu? Qala ahaduhum Syam'un, pertamanya yaitu Syam'un, wa hadani, dan 2 orang ini.
wa asyara ila sahibaihi, dan menunjuk oleh itu mayit tuh anak muda tadi kepada dua temannya Sam'un. Fata'ajabal maliku, maka terheran-heran oleh raja. Walamma alima Sam'un anna qawlahu qad athara fil maliki akhbarahu bil hali wa da'ahu ilal islam. Tatkala tahu oleh Sam'un akan bahwa ucapannya si bocah itu sungguh berbekas pada raja, maka memberitahukan oleh Sam'un pada raja dengan keadaan sebenarnya, wa da'ahu ilal islam, dan mengajak Sam'un akan raja kepada agama Islam. Fa'amanal maliku, maka beriman oleh raja, wa amana qaumuhu, dan iman juga oleh kaumnya raja, wa kafarul akharuna, dan kufurlah oleh yang lainnya. Wa man lam yu'min saha Jibril alaihi salam alaihim sayhatan fa'alahu. Siapa yang tidak beriman, maka berteriak oleh malaikat Jibril alaihissalam atas mereka dengan teriakan, maka binasalah mereka semua. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bissawab. Segitu panjang tapi tidak bisa kalau nggak segitu aja. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini masih membahas surat Yasin ayat 13 dan ayat 14. Pada ayat 14 Allah jelaskan, id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Seketika itu kami mengutus kepada penduduk Antioquia dua utusan. Lalu dua utusan ini didustakan, tidak diterima dan tidak disambut kedatangannya. Fa'ajazna bisalisin, lalu kami kuatkan dengan utusan ketiga. Semuanya berkata, inna ilaikum mursalun, kami ini diutus kepada kalian. Cerita kita kemarin, orang ketiga ini namanya Nabi Sam'un. Sam'un, ketika dua orang utusan Nabi Isa datang ke Antioquia, lalu kemudian dipenjara oleh raja, maka diutuslah Sam'un al-Ghazi. Nabi Sam'un ketika dengan nyamarlah dia datang ke situ, datang kepada raja dengan nyamar. Lalu kemudian dia masuk ke penjara di mana dia dipenjara. Lalu bilang, ketika udah ketemu sama dua temannya, ente si main buru-buru aja, enggak pakai taktik dan siasat dakwah. Gara-gara ente ini akhirnya dakwah tidak berhasil, akhirnya ente di penjara, enggak dapat apa-apa. Kata Nabi Sam'un, apa ente tidak tahu? Buru-buru dari setan, pelan-pelan dari Allah. Kemarin sudah dibahas, ada 5 yang disuruh buru-buru. Nah, bisa nyambungin. Akhirnya Sam'un kemudian keluar dari penjara, nengok benarkah temannya di penjara dua utusan itu. Iya. Akhirnya Sam'un kemudian keluar dari penjara, bergaul dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan keluarga raja. Sampai pun dengan sopannya Sam'un, keluarga raja demen amat Sam'un, keluarga raja. Sampai akhirnya dilaporin, didongengin sama raja, ada orang namanya Sam'un. Kalau orang Betawi Samson, Samson.
Sam'un. Ini orang sopan, bagus, begitu kata keluarga raja. Orangnya asik, enak. Kata raja, panggillah, biar kami bisa cakap-cakap sama ente punya guru itu, sama keluarga raja. Akhirnya Sam'un dipanggil oleh raja. Lalu boleh duduk bareng sama raja. Raja pun demen sama Sam'un. Raja pun hormat. Sam'un tidak dakwah dulu, tapi dia bergaul dulu, kayak wali-wali semua. Tidak dakwah dulu, tapi dagang dulu. Namanya siasatut dakwah. Enggak ngajar. Kayak Sultan Hasanuddin di Banten, dia tidak ngajak Islam, suruh nonton debus saja. Nonton dulu nih pertunjukan akrobat. Ini namanya cara dakwah yang halus. Sampai raja demen sama Sam'un, karena Sam'un sudah lihat bagaimana tanda-tanda raja demen sama dia. Ini namanya fa'azzazna bisalis. Kami dukung dengan Rasul ketiga, Sam'un. Satu hari Sam'un bilang sama raja, "Raja, saya dengar ada berita ada 2 orang asing yang kau penjara. Kau gebukin tuh orang. Katanya sih karena orang itu ngajak engkau untuk beragama Islam, bukan agama menyembah animisme, menyembah batu-batuan berhala. Katanya bukan agama. Ente main gebukin, main penjara itu, ente udah pernah ngobrol belum tuh sama itu orang asing itu? Belum. Ente udah pernah dengar nggak dia ngajak, bahwa dia ngajak raja untuk beragama, mengikuti agamanya? Belum. Anak udah kadongan marah. Jadi amat orang berita yang beredar, ini tidak benar nih orang, maka tangkap aja. Raja tuh begitu, gitu. Dari berita kadongan, tangkap aja. Akhirnya masukin ke penjara. Kata Nabi Sam'un yang nyamar, enggak ngajak Islam kan? Yang baik raja panggil aja tuh orang. Tuh begitu. Coba dong biar dilihat apa sebenarnya. Dia benar nggak ngajak, yang diajak benar apa salah. Coba dong dialog dulu. Jangan dah pakai nanya. Kalau nggak pakai nanya, udah buruk sangka yang muncul. Nanya. Kalau nggak bakal nanya, habis bisa dosa jariah kau raja. Nyeritain itu utusan. Akhirnya kau celak-celak yang kau kagak tahu sebenarnya apa. Waduh iya. Habis begitu orang bercerita, kan kupingmu doang. Kenapa dengerin semuanya? Buat dia enggak yang satunya. Begitu. Akhirnya sang raja ngerti, mulai sadar. Oh, kalau begitu perlu tabayun, dicek dulu biar dia tidak buruk sangka kepada 2 utusan itu. Akhirnya kata raja, panggil itu orang yang di penjara. 2 orang asing, bukan dari kita punya negeri. Yohanes dan Paulus dalam satu riwayat namanya. Akhirnya dipanggil oleh raja. Sam'un pura-pura hendak menang. Dia nanya, "Sopo sampean?" "Saya namanya Yohanes." Orang barat Yohanes. "Anda namanya siapa?"
Anda ini apa? Saya utusan. Utusan. Utusan Tuhan. Ir arsalna ilaihimu isnain. Ilaihim isnain. Dua utusan. Lalu Nabi Sam'un yang nanya, raja mau diam aja. Padahal ini lagi bersinetron. Man arsalakuma ilahuna. Anda ini diutus siapa? Siapa yang utus Anda? Ya ini saya ini utusan Allah. Allah itu Tuhan yang mencipta jagat raya ini. Apa aja Dia yang mencipta, dan tidak ada sekutunya, enggak ada tandingannya, enggak ada lawanannya, cuman Maha Esa, Maha Tunggal, tak ada Tuhan lain kecuali Dia. Begitu hebat ya Tuhanmu ya. Begitu kata Sam. Tolong terangin sifatnya Tuhanmu itu apa? Oh, kalau Tuhan kami, kata dua utusan tadi yang di penjara, yang sudah dikeluarin, bisa melakukan apa saja. Yang kaya dibikin miskin bisa, yang miskin dibikin kaya bisa, yang sehat dibikin sakit bisa, yang sakit dibikin sehat bisa. Apa aja yang Dia kehendaki terjadi, walaupun orang kata tak mungkin. Apapun yang Dia tidak kehendaki tak bakalan terwujud, walaupun orang bilang mungkin. Itulah Tuhan kami. Oh, hebat sekali Tuhan. Terus kebenaranmu ini, kalau kamu ini utusan Tuhan, buktinya apa? Kalau ini pesuruh Tuhan. Kata dua orang itu, Bapak tanya aja sama Paduka Raja, maunya apa? Apa yang dimauin Raja? Itu yang namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu datangnya enggak tiba-tiba. Yang namanya mukjizat itu datangnya diminta dulu. Diminta baru ada mukjizat. Enggak kayak Dimas Kanjeng Dimas. Dari kantongnya keluar duit, enggak pakai diminta. Ini ketipu banyak orang. Begitu. Mukjizat tidak begitu. Tidak diminta, tidak datang sendiri, diminta baru dia datang. Maka kata Sam'un, apa buktinya kalau kau ini utusan? Dijawab, boleh tanya sama Bapak kepada Raja, terserah Raja mau apa. Begitulah yang namanya mukjizat. Akhirnya Raja mikir untuk menguji sebuah kebenaran. Emang Nabi itu hadir pada zaman di mana apa yang lagi viral di zaman itu. Bila di zaman Nabi Musa orang pada pak sohor-sohor ilmu santet, ilmu sihir, ilmu tenung, Nabi Musa tongkatnya bisa jadi bulan. Bila di zaman Nabi Muhammad SAW orang lagi pak sohor-sohor tentang sastra, adu sastra, adu pantun, pak hebat-hebat bikin puisinya, maka Al-Quran menjadi mukjizat. Bila Nabi Isa orang pak hebat-hebat ngobatin orang, penyakit apa aja bisa, termasuk virus corona, virus corona, itu
kecil zaman Nabi Isa hebat kedokteran, maka dibekalilah para rasul itu dengan mukjizat bisa ngobatin macam-macam. Maka raja panggil bocah umur 7 tahun, laki-laki, lahir kagak ada matanya, jadi rapat aja, udah muka kayak jidat, enggak ada kelopak mata, rapat, biji matanya enggak ada. Kata raja, ini bocah lahir enggak ada matanya, kalau kau utusan tolong biar bisa melek. Ini berat apa ringan ini? Hah? Dia berat, orang gak ada matanya. Kalau dokter mau tuh ada di kebun jeruk rumah sakit mata, ngobatin yang udah ada matanya. Ini mah nggak ada mata, tolong ini bocah biar melek. Maka kemudian berdoa dua rasul itu. Kalau sambung doanya dalam hati, akhirnya doa yang tadinya rapat retak, ada benjolan kayak begini, ada kelopak kayak mata. Doa tadinya itu jalan sendiri, yang tadinya udah rata jadi kayak begini, cuman belum melek. Maka dia ambil tanah liat. Tahu tanah liat yang lengket gitu. Dia doa-doa, dibikin segede gunung, biji salak begitu. Kan kalau di Betawi kalau puasa itu biji salak aja dimakan ya, segede gitu. Itu dimasukin ke dalam kelopaknya, dua-duanya bisa melek. Alhamdulillah, itulah mukjizat yang orang kata tidak mungkin, mungkin mukjizat. Emang luar biasa. Fata'ajjabal maliku, heran raja-raja. Belum ada di negeri kita yang kayak bisa begini. Ini hebat, ini orang. Begitu. Akhirnya ketika raja tercengang-cengang melihat itu, Sam'un ambil kesempatan. Dia bisikin raja, "Raja, bagaimana kalau Tuhan yang kau sembah itu suruh bikin kayak tadi? Engkau hebat dan Tuhanmu hebat. Bikin kayak orang itu, bisa nggak?" Maka kata raja, Sam'un, belum yang kakak. Rasanya enggak ada rahasia lagi antara saya dan kamu ini. Semua apa aja udah saya bagi-bagi cerita. Enggak ada yang saya kumpetin yang di hati saya ini. Artinya bercerita kehidupannya selalu jujur sama Sam'un. Sekarang juga mau jujur nih. Jujur, Tuhan yang saya sembah itu boro begitu, ngomong aja kagak bisa, dengar kagak, mau pantau belum yang kagak, yang buat aja anak gua itu yang buat, bisa nolongin begitu, kagak bisa, makan juga kagak bisa, gua yang ambilin, kasih roti busuk aja, tahu dimakan apa kagak, kan kagak ada mulut, gua lihat dari giginya begitu. Ini raja udah mulai masuk tuh, namanya pelan-pelan cara dakwah. Kata Sam'un, jangan buru-buru dakwah begitu. Kata raja, yang kakak. Jadi sehingga Sam'un ini tidak ketahuan
kalau dia ini sebetulnya temannya yang tadi. Jadi setiap raja masuk ke gereja, Samun juga masuk. Di pikiran dia sholat, doa, minta sama Allah. Ia begitu, ikut. Jadi terkesan Samun seagama di mata orang-orang kerajaan. Padahal tidak. Akhirnya raja pengen ngetes lagi sama itu orang. Aduh Tuhan, saya mau mana bisa. Orang yang bikin aja si Putu, si Nyoman sama Made, ya yang ahli bikin arca-arca begitu, tidak bisa bikinnya. Mana bisa Tuhan ngomong? Orang yang bikin aja kita, kata begitu kata raja. Tapi mulai ragu, tapi dia masih penasaran sama itu utusan doa. Kata Raja Samun, panggillah ke orang. Ada apa? Ada keluarga kerajaan udah mati seminggu yang lalu. Belum saya kubur, saya taruh di peti. Masalahnya bapaknya lagi pergi, tak ada dia punya bapak. Jadi kalau bisa suruh hidupin, suruh hidupin. Jangan sampai saya ini dituduh yang membunuh. Hidupin, tolong dong panggil dia, suruh doa-doa biar hidup. Maka kemudian kata utusan itu yang doa kepada raja, ada apa paduka raja? Begini, kalau ente berdua bisa ngidupin orang mati, ada kamarnya. Tar saya unjukin, kalau bisa ngidupin, saya percaya kepada Tuhan Anda yang namanya Allah itu, dan saya percaya kepada Anda bahwa Anda ini utusan Tuhan. Bisakah ngidupin lagi? Kata itu dua utusan, Allah Maha Kuasa lagi, apa aja bisa ngidupin, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Baik, maka kemudian diajak oleh raja dua utusan itu. Lalu kemudian Samun ikut, dan beberapa orang kerajaan juga ikut. Masuk dalam satu kamar yang baunya masya Allah, karena ada peti mayat di situ yang enggak dikubur udah seminggu. Dibilang, ini tempat faqala inni qad mittu sab'ata ayyamin, begitu ya, bukan qad mittu sab'ata ayyamin wa mittu musyrikan, bahasanya begitu. Lalu kemudian kata raja, ini orangnya, petinya ini jadi hidupinlah. Akhirnya berdoa. Yang dua doanya kenceng, ya Allah, ya Allah, ya Allah kenceng. Yang satu doanya pelan, Samun. Bahkan sama agamanya sama dia, tapi raja tak tahu. Maka Samun mempelan doanya. Yang dua kenceng, Allahumma Allahumma ya Arhamar Rahimin, segala macam dibaca. Akhirnya hidup yang mati di peti, udah bau busuk, hidup lagi diri. Itu mukjizatnya Nabi Isa, bisa ngidupin orang mati, bisa nyembuhin orang yang buta. Hidup, dia ngomong, saya ini sebenarnya udah mati,
7 hari yang lalu. Kata dia, ngomong sama banyak orang, udah mati saya 7 hari yang lalu. Cuman saya ini mati dalam keadaan non-muslim, penyembah patung. Saya selama 7 hari setiap hari masuk ke jurang neraka. Sudah 7 jurang neraka saya masuki. Begitu roh disiksa maknanya. Kata itu orang disiksa berat kalau mati beragama non-muslim. Kafir berat, tidak selamat. Mau baik kayak apa, kalau kafir pun tidak bisa. Kata ini orang yang mati seminggu. Karena itu saya bilangin ente pada ya, dah buang agama ente, percaya sama Allah. Berat masuk neraka, berat. Saya hidup ini saya beriman sama Allah, berat dah. Saya lihat ke langit, saya punya mata. Ternyata saya memandang ke langit ada anak muda. Anak muda itu maksudnya Nabi Isa. Memang Nabi Isa mau diangkat ke langit. Ke langit adanya di langit kedua. Nabi Isa alaihissalam. Orangnya ganteng. Dia lagi doa ngebantuin murid-muridnya ini, Samud, Yohanes, Paulus. Doa 3 orang. Ini ada yang bantuin. Kata raja, siapa 3 orang? Kok ada orang 2? 3. Dia sama yang di samping raja sama. Doa dia pelan tapi dia, ya Allah kabulin doa Samud, kabulin ya Allah Nabi Isa. Pada begitu nih, amin. Raja heran, udah belum? Jadi akhirnya Samud lihat raja percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang yang mati yang hidup lagi ini. Maka Samud menjelaskan bahwa dirinya sebetulnya sama 2 orang itu. Udahlah paduka raja masuk Islam saja, lihat kebenarannya, menyembah Allah. Akhirnya sang inna ilaikum mursal. Ayolah masuk Islam. Maka masuk setelah raja. Begitu juga beberapa orang kerajaan, dan ada juga yang tidak beriman. Dan yang tidak beriman di Antioquia, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk teriak. Sekali teriak malaikat Jibril, gunung kebetot. Kau teriak, saking menggelegarnya suara malaikat Jibril. Kalau udah teriak habis, teriak aja, air laut muncrat ke darat, namanya tsunami. Itu begitu Jibril. Sebab Rasul-Rasul yang dulu kalau nggak percaya udah terang benderang, nggak ada lagi cara. Diapain? Habisin. Jibril teriak, habis semua. Pada mati, kecuali yang beriman daripada raja dan orang-orang pengikut raja. Inilah di antara tafsir in arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna
salisin faqalu inna ilaikum mursalun. Maka dengan siasat dakwah yang dilakukan oleh Nabi Samud berhasil dalam dakwah, meski ada juga yang menolak, tapi yang menolak mati, yang tak percaya kepada kebenaran. Mudah-mudahan dengan kita ngaji tafsir surat Yasin ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita barakah hidup, barakah umur, barakah ilmu, barakah rezeki. Mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.